Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Lestari dengan NIM 190302740. Saya dari MPIM 4A1. Di sini saya akan membuat video statistika pemasaran praktikum. Saya akan menjelaskan bagaimana melakukan uji ANOVA dan uji regresi. Yang pertama, kita akan melakukan uji ANOVA, yaitu menguji rata-rata dari dua kelompok, dan kita akan melihat dari dua kelompok ini mempunyai rata-rata yang sama atau tidak, menggunakan hipotesis ANOVA sama dengan dan tidak sama dengan, yang dimana H0 ini tidak terdapat perbedaan rata-rata kelompok dan H1 terdapat perbedaan rata-rata kelompok. Baik, langsung saja ke aplikasi SPSS. Di sini saya sudah mengcopy data di data view dan variable view. Langsung saja, caranya itu kita klik analyze, lalu compare min, one way ANOVA, lalu respon ke dependent, produk ke faktor. Terus kita klik option, kita centang deskriptif dan homogen, lalu continue, lalu oke. Lalu di sini muncul output dari uji ANOVA. Di sini terdapat tabel min atau rata-rata dari setiap produk. Ada produk A terdapat rata-rata 4,5667, produk B terdapat rata-rata 6,2667, produk C 8,0333. Total rata-rata produk A, B, dan C yaitu 6,2887. Selanjutnya kita ke output dari ANOVA. Untuk tabel ANOVA ini kita akan melakukan pengujian di mana hipotesis awal yang kita buat, apakah terdapat perbedaan dari produk A, B, dan C dengan cara membandingkan nilai F hitung yang sudah didapat dengan F tabel. Baik, untuk nilai F hitungnya 97,788, dan untuk nilai F tabelnya menggunakan yang 5%. Lalu DF-nya kita ambil 2. Langsung saja di sini ada F tabelnya, yaitu di 88, 90 dikurang 2. Lalu di sini 88 5%-nya 3,10. Baik, kita bandingkan dengan F hitung. Maka di sini F hitung lebih besar. Artinya dengan menggunakan kolom signifikasi 5% dapat disimpulkan bahwa HO ditolak dan H1 diterima, yang dimana bisa kita lihat terdapat perbedaan rata-rata pada produk A, B, dan C. Next, kita ke uji regresi word. Di sini kita menggunakan hipotesis yang sama, yaitu sama dengan dan tidak sama dengan. Ada X dan Y, yaitu speed dan distance. Yang dimana di sini kita menggunakan uji regresi linear sederhana. Lanjut kita ke SPSS. Di sini kita sudah mengcopy data ke aplikasi SPSS, yaitu data view. Lanjut kita ke analyze regression linear. Kita speednya itu ke independent dan distance itu kita ke dependent. Lalu kita klik statistik, centang confident level 95, lalu continue, lalu oke. Lalu di sini terdapat output dari uji regresi linear sederhana. Untuk memudahkan kita membacanya, di sini saya sudah membuat di Word, sudah merangkum, yaitu untuk analisis uji regresi linear sederhana ini. Pertama, kita melihat model regresi linear sederhana terlebih dahulu. Dapat dilihat dengan Y sama dengan A plus BX, yang dimana nilai A terdapat output dari koefisien dan merupakan nilai dari konstan, yang dimana nilainya minus 17,631. Untuk WX dia mewakili dari variabel independen atau bebas, yaitu speed 3,934. Maka kita urut, yaitu Y sama dengan minus 17,631 plus 3,934X. Di sini plus karena nilai speednya positif. Selanjutnya kita melihat atau melakukan kriteria pengujian, yaitu kita melihat output dari ANOVA. Karena kita akan melakukan uji dua pihak, maka kita cukup membandingkan F hitung dengan nilai sig.
Nilai F hitungnya 91,613 lebih besar dari nilai SIK. Maka bisa kita simpulkan dengan menggunakan signifikasi 5%, maka HO ditolak dan H1 diterima. Artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel bebas dengan variabel terkait atau speed. Speed ini mempunyai pengaruh yang signifikan kepada distance atau variabel independen. Lalu di sini bisa kita lihat pada tabel R-square nilainya 0,652 atau 65,2%. Jadi bisa kita simpulkan variabel speed ini atau independen atau X menyumbang besar 65,2% kepada variabel dependent atau distance atau Y. Untuk sisa dari 65,2% ini dipengaruhi oleh faktor lainnya. Next, kita melakukan uji regresi linear berganda. Caranya sama dengan sebelumnya dan sudah ada datanya yang dimana terdapat YouTube, Facebook, newspaper, dan sales. Kita ingin melihat pengaruh iklan YouTube, Facebook terhadap penjualan. Kita lanjut ke aplikasi SPSS. Di sini kita sudah mengcopy datanya. Langsung saja kita ke analyze, regression, linear. Lalu kita reset dulu. Untuk sales kita masukkan ke dependent, untuk YouTube, Facebook, dan newspaper kita masukkan ke independent. Lalu di sini klik statistik, kita centang confident, lalu continue, lalu oke. Dan di sini terdapat output dari uji regresi linear berganda. Di sini terdapat output yang akan kita analisis. Yang pertama kita lihat model regresi linear berganda, yaitu di sini kita sudah cantumkan nilai B atau konten, yaitu 17,567, plus kita lihat variabel independen pertama YouTube, yaitu 0,007x1 plus 0,015x2 dari Facebook dan 0,003x3 newspaper. Next, kita akan melakukan kriteria pengujian dari X1, X2, dan X3 terhadap Y. Lihat output ANOVA untuk melakukan pengujian, yaitu dengan membandingkan nilai F hitung dengan nilai SIK. Bisa kita lihat untuk nilai F hitung yaitu 0,647 lebih besar daripada nilai SIK 0,586. Maka variabel independen YouTube, Facebook, dan newspaper memiliki pengaruh yang signifikan terhadap sales. Jadi, variabel independen mempengaruhi dependen. Di sini juga kita bisa membandingkan variabel independen YouTube, Facebook, dan newspaper dengan nilai SIK. Bisa kita lihat di T hitung yang mana untuk YouTube 1,3000 dan SIK 0,195. Maka YouTube ini mempengaruhi signifikan penjualan. Untuk Facebook lebih besar SIK-nya, maka tidak mempengaruhi penjualan, dan newspaper lebih besar SIK, maka tidak mempengaruhi penjualan. Next, kita ke bagian di sini kita lihat R-square, yaitu 0,010. Untuk R tabel, R-square hanya 0,010, maka 10% dari YouTube, Facebook, newspaper yang berpengaruh terhadap penjualan, dan 90% dipengaruhi oleh faktor-faktor atau variabel lainnya. Cukup sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.